Shalom, horas bataganuk, paimay jalohita hata ni bata, ponduk kita hurta martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu, nadok manramot kon hanami. Boy usia hanay pajupah pakon seksi inang kuriamu ke kapias tambun. Siol hanay manjalo hatamu, ase toldu na passing. Rosi hidup ni hurmu mana manggoki gulup nami, ase marpangarusion hanami. Ibaga Yesus Kristus dalam hanami riap pakon tonggoon. Amen. Oras salom, janah tetap kita ibagas malas nyuhur. Porini pe hidup pako kita bagai-bagai ni tanggung jawab bani guluh ta ari-ari. Kalau hita hata ni bata buka hita bibelta humbani sada Petrus bindu 4, mamukah kumbani ayat pitu das kubani ayat 10. Sonon maya tahun ijai. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Aima hata ni naibata na ondos subata bani panorang sadarion. Horas janah salom tene. Percaya kita dalam lindungan Tuhan, segala sesuatu akan memberikan kekuatan bagi kita. Seperti tema dari penelaan Alkitab kita hari ini, hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Sudah barang pasti, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita sebut, kita aminkan anugerah itu adalah pemberian semata. Bukan karena kekuatan dan strategi kita, tapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dalam menjalankannya jangan sekali-sekali kita mengutamakan kekuatan dan pikiran kita. Tapi nyatakanlah selalu dengan permohonan dan doa-doa kita agar Tuhan mengasihi, memberi kekuatan yang baru. Hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Itulah tema kita. Tentunya kalau hidup kita telah dikuasai oleh Tuhan, apapun yang menjadi tantangan yang akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, tentunya kita diberi solusi dan keputusan yang tepat. Tujuannya biarkan hidup dikuasai oleh Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi sesama. Akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan diuji dari dampaknya. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu, dampaknya yang kita harapkan juga pertama bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hubani nasyam seksi inam. Menjadi berkat bagi sesama. Prosesnya dimulai dari hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Ketika hidup kita telah dikuasai oleh Tuhan, perkataan, perintahnya, dan juga apa yang diinginkan Tuhan, tentulah itu yang akan menjadi fokus kita. Sehingga di setiap perjalanan, di setiap pergumulan, dan tujuan-tujuan yang hendak kita capai, tetap berorientasi kepada keinginan dan perintah yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita terima itu dengan iman, kita lakukan itu dengan kasih karunia Tuhan, maka pastilah kita bisa menjadi berkat. Dalam arti berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat dalam ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari
dalam kehidupan kita pasti ada limitnya. Pasti ada kesudahannya. Dan setelah kita juga menemui kesudahannya, pasti ada akhir dari kuasa Tuhan yang akan dan harus kita terima. Itulah yang disebut dengan eskaton, penghakiman terakhir. Nah, di sini disebutkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya dalam kehidupan kita, proses Tuhan, keadilan Tuhan, rencana Tuhan dalam segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada. Ketika itu telah tiba waktunya, itulah yang disebut bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, tentunya yang penting bagi kita yang diharapkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Artinya menguasai diri dan menjadikan diri kita bisa tenang. Kalau, nah ini kembali kepada topik tadi ya, kepada tema tadi, bahwa hidup dikuasai oleh Tuhan. Tentunya lewat doa, lewat firman-Nya, dan lewat kasih karunia yang kita alami. Di sanalah kita diberi kekuatan. Di sanalah kita diberikan hikmat untuk menjalani hidup. Tentunya ini cukup beralasan. Mengapa penulis surat Petrus ini menekankan tentang hal seperti ini? Karena jemaat-jemaat Tuhan yang pada waktu itu di bawah pemerintahan pimpinan Kaisar Roma pada waktu itu, Nero, yang terkenal dengan kekejamannya, yang terkenal dengan kebrutalannya, memasukkan orang percaya ke dalam kandang hewan dan membakar orang percaya dengan hidup-hidup karena dia sangat membenci kekristenan. Nah, dalam hal menguasai diri, dalam hal menjadi tenang dalam situasi seperti itu tidak mudah. Bahkan kita cenderung untuk juga membalas dendam dan membenci orang-orang yang berbuat tidak baik dengan kita atau berbuat jahat dengan kita. Tapi nats ini mengatakan kuasailah dirimu, karena jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tentunya ini menjadi pertanyaan juga, kenapa ini akan menjadi penekanannya? Ayat 8 menjadi jawabannya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya cukup beralasan sebenarnya bagi jemaat Tuhan yang percaya pada waktu penulisan surat Petrus ini untuk balas dendam dan membenci. Tetapi ajaran dari Petrus, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nah, ini dia ya, kasih menutupi banyak dosa. Bukan berarti dengan mengasihi kita toleransi dengan dosa, tetapi ini merupakan gaya hidup mempertahankan kesatuan umat Allah. Gaya hidup mempertahankan kesatuan umat Allah, supaya jangan tercerai-berai dengan situasi yang dihadapi, supaya jangan mengambil keputusan bahwa hidup ini tergantung kepada apa yang kita alami, tetapi selalu tergantung kepada kasih karunia dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Mengamalkan kesungguhan kasih. Inilah ayat 8 itu ya, mengamalkan kesungguhan kasih. Ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengasihi dengan serius dan tidak henti-hentinya, maka disinilah disebut, kalau pemahaman dari Petrus, disinilah akhir zaman itu. Artinya zaman baru sudah tiba. Artinya bukan aku lagi, bukan prinsipku lagi, tetapi prinsip dan kekuasaan Tuhan berlaku dalam hidup.
sehingga kita bisa tenang, sehingga kita bisa terarah, tersambung lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Mengasihi dengan serius, jangan palsu. Mengasihi dengan komitmen, jangan asal-asalan. Dan tetaplah konsisten dan tidak henti-henti. Dengan demikian, pastilah kehidupan kita bisa tenang. Nah, ini dia. Dengan demikian, pastilah kehidupan kita dengan tenang. Dan juga pernah dalam satu tulisan mengatakan, ataupun dalam ayat Alkitab, tambahkanlah kasih dalam imanmu. Kenapa ditambahkan kasih dalam iman kita? Karena iman itu tidak hanya cukup dengan teori dan gagasan-gagasan yang baik, tetapi kasih itu adalah pengorbanan dan tindakan. Ketika pengorbanan dan tindakan kita tambahkan dalam pengetahuan kita tentang Allah, iman kita kepada Allah, maka nyatalah kehendak Tuhan itu, firman itu menjadi hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita berikutnya, kenapa kita harus mengasihi dengan serius? Nah, disinilah disebut juga ayat 8 itu ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak dosa, artinya karena kasih bersedia mengampuni. Artinya dengan mengampuni sudah barang tentu itu adalah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa sebut itu sudah menutupi banyak dosa dengan kasih karunia Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mengampuni atau melupakan, merelakan kesalahan atau kejahatan orang lain tidak mudah. Selalu kita bergumul untuk mau mengampuni. Tapi diharapkan dengan pemahaman, dengan kasih, banyak menutupi dosa. Artinya, menutupi dosa itu adalah kita mengampuni. Dengan mengampuni oleh kasih karunia Tuhan, kita diberi kehidupan yang baru. Kasih itu tidak juga dalam arti menutupi kesalahan orang lain. Kasih itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan kita juga siap menegur untuk memberikan perubahan dalam kehidupan seseorang, tidak mempermalukan. Jika kita melakukan hal seperti ini, inilah yang membuka kasih karunia baru kepada kehidupan kita. On mana memberehkon nama nutupi bahat asalahan nadok ilaku kita. Karena pengampunan itu ataupun hidup ni hurninai bataai ai roh kumbani cara anggo ihor jauh kita ahana harosuh ni Tuhan bani guluh tahu bani hasoman jolma. Nah, kembali kepada tujuan tadi disebutkan jelas di sini ya, pada tujuan yang telah ditetapkan bagi kita, biarkanlah hidup kita atau hidup wanita dikuasai oleh Tuhan agar bisa menjadi berkat. Dalam arti ketika kita mampu mengampuni kesalahan orang lain, ketika kita mampu juga berbuat baik kepada orang yang tidak baik atau jahat kepada kita, ini ciri-ciri hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Dan sudah barang pasti kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ini memang pergumulan ya, karena tidak mudah. Tetapi kalau kita melakukannya, ini memberikan hidup baru ataupun menutupi banyak dosa-dosa yang barangkali telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, hubata haganupan selanjutnya isobut dobani ayat sia. Ya tahun sonon. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Melakukan kebaikan tanpa sungut-sungut.
Karena kita melakukan kebaikan dengan sungut-sungut, tentunya di sini nampak jelas bahwa kita tidak ikhlas, bahwa kita tidak dengan kasih melakukannya. Kebaikan tanpa sungut-sungut. Dan buahnya, kalau kita melakukan kebaikan tanpa sungut-sungut, ini diwujud nyatakan dengan memberi tumpangan. Artinya, melakukan yang baik atau memberi bantuan tanpa bersungut-sungut. Nah, ini melakukan yang baik, memberikan bantuan tanpa bersungut-sungut. Karena pada waktu itu ada yang selalu harus diperhatikan supaya kita memberikan tumpangan, yaitu ketika ada orang yang melakukan perjalanan jauh, dan juga ketika ada orang yang dikejar-kejar karena melakukan perbuatan baik, ini harus diberi tumpangan. Dengan demikian terbukti bahwa kasih itu telah ada dan kita dikuasai oleh Tuhan. Ayat 10, di sini dijelaskan lagi tentang bagaimana pelayanan ya, pelayanan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini tentunya disebut tadi kasih karunia Tuhan. Dan dalam melakukannya kita harus bersumber juga dalam tindakan dan kuasa dari Tuhan. Nah, dengan demikian kita mampu memberikan yang terbaik buat semua orang. Buat semua katakan kebutuhan yang diperuntukkan oleh kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan melayani dengan ikhlas dan tulus. Nah, Hubata Haganupan, tentunya hari-hari ini kita ditantang juga kembali kepada tema hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Anggogoluh tasir-sir igoki oleh kuasa ni Tuhan, mampu dohita mendalankan holongai porini pe hita pe pantas dosi haholongan. Halane sedo goluh ta aibe, tapi domma kuasa ni Tuhan na berlaku bani goluh taon. Selamat mendalankan holong ma, halane dampak ni na mendalankan holongai, pasti buwe membere hidup ni urna baru bani goluh ni halak na persaya. Amin martong rumahita. Terima kasih Tuhan bani hidup pakon holongnya temu, ia somani parguguham hanami. Ramot ko kamahatamuin ase marbuah berdampak bani goluh nami ari-ari. Didai botoh kam doha jongjongan ni seksi inang kuriamu GKP Stambun. Beriham semangat, beriham goluh na baru, ase tetap hanami mampu makaholongi tanpa syarat, tapi mendalankan perintah rosi ibagas kuasamu. Pasluhur nami Bapa hari-harion, wiri tanggung jawab nami, nah harus dikuasai oleh hidup ni hurmu, ase mampu hanami mendalankan, mendupakkan masa sulit, mengelola keuangan, memperdiatekan nyombah, rosi menjalankan tugas-tugas pelayanan itongah-tongah ni berbagai tantangan. Terima kasih Bapa, ondos su tanganmu maguluh nami, ramot kon janah kuasai hamma, guluh ni halak na forsaya, ijabe hanami marianan. Ibagas Kristus Yesus dalam hanami riap pakon tonggohon. Amen.